Jin penari, jin kebaya hijau, yang wajahnya rusak, dipanggil Pak Ustadz tuh. Ayo, nggak usah malu yuk. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Widi ya Allah, amin. Hancurkanlah ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau hancurkan seluruh jin-jin yang sombong yang ada dalam tubuhnya Mbak Widi ya Allah, yang merasa dia bisa menguasai Mbak Widi ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Engkaulah yang berkuasa terhadap semua makhluk ya Allah. Hancurkan seluruh jin-jin yang sombong yang ada dalam tubuhnya Mbak Widi ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Widi, yang menginginkan terbunuhnya Mbak Widi, aku mohon agar engkau balas orang-orang yang menginginkan nyawanya Mbak Widi tersebut. Engkau balas sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap Mbak Widi ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Widi ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Widi ya Allah, amin. Tahu nggak daerahnya? Berikanlah kesembuhan pada Mbak Widi ya Allah, amin. Jakarta. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Widi bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Widi kepadamu ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Widi ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Widi ya Allah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Pak Ustadz, jinnya minta dikirim balik. Udah, tinggal nunggu waktunya aja dia. Dia udah tahu kalau anak buahnya pada hancur, makanya dia nggak ngeyel lagi. Mbak Widi, iya. Buka mata istighfar Mbak Widi. Istighfar. Kenapa Kak Sezi? Nggak apa-apa. Aku tegang aja. Duduk. Ya. Baru babak satu. Biasanya kan kalau santet itu kita, ya Allah. Iya. Ini ada yang nggak seneng sama Mbak Widi gitu Pak Ustadz? Kayaknya iya sih. Ada yang nggak seneng, ada yang ingin memiliki. Mungkin ditolak cintanya mungkin Kali ya. Mbak Widi ini cantik loh. Masih sakit perutnya? Masih. Tadi Mbak Widi di dalam bisa ngerasain sakitnya gimana enggak? Enggak. Nggak sadar ya. Mbak Widi nanti mulai hari ini mulai patuh sama mama papa ya. Biasanya kurang patuh ya. Jangan ya, mulai hari ini patuh ya. Karena Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini cepat hilangnya. Karena ini proses keluar. Insya Allah proses keluar. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, masih lemas Pak Ustadz? Iya nggak apa-apa, masih lemas. Masih bersama dengan bintang tamu kita Sezi Idris. Kak Sezi, bagaimana pendapatnya melihat tadi itu baru narasumber yang pertama loh. Ada mungkin ini pengalaman pertama atau bagaimana? Nggak sih, kalau aku ngelihat kesurupan sih sering ya Kak Robi. Cuman suka sedih aja gitu. Kalau perempuan muda dipelet karena sesuatu hal yang dia nggak pernah tahu. Sampai kayak pengen dibawa, dimatiin gitu kan kayaknya ya Allah. Gak jarang juga ibu-ibu yang sudah lanjut usia loh Kak, usia 60 menuju 70 ya Pak Ustadz. Iya. Mereka di akhir, maksud aku di akhir masa mungkin hidupnya masih dikerjain gitu sampai puluhan, 30 tahunan banyak Kak. Ya Allah Akbar, amit-amit nauzubillah min dzalik. Istighfar ya. Ya maksudnya kalau misalkan memang pernah ada kisah-kisah lama dengan seseorang mohon dimaafkan gitu aja. Iya, cukup saya yang minta maaf. Kalau saya punya salah ya yang nonton, mungkin saya punya salah. Kamera Ke kamera dong. Iya. Mantan mana mantan? Mantan kamera. Coba tuh kamera tuh. Siapapun mantan, teman yang mungkin saya punya salah mohon dimaafkan ya.
lahir batin dimaafinnya, jangan cuma mulut doang. Tolong banget. Oke, Takut jadi saya beneran. udah mantan ya. Oke, terima kasih cukup sekian, Ustaz. Maaf kelepasan. Nggak Ya, apa-apa. sekarang kita bertemu dengan narasumber kita yang selanjutnya, Pak Ustadz dan juga Kak Sezi serta Ibu Bapak. Yang satu ini lawan jenis selalu melihat wajahnya berubah-ubah. Nih, boleh kita ketemuan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rinrin Rantika dari Majalengka. Panggilannya Ririn atau Ya, panggilannya Ririn. Mbak Ririn. Namanya siapa tadi? Ririn, Pak Ririn, Ustadz. Rinrin, Rin. Ririn. Rinrin. Oh, Ya, Rin. Panggilannya Ririn. Panggilannya Ririn. Gitu. Ririn Majalengka. Ya. Betul. Mbak Ririn, yang saya dengar kabarnya lawan jenis kalau ngelihat wajahmu tuh berubah-ubah gitu. Iya, betul sekali. Menurut kesaksian laki-laki tersebut, mereka-mereka semua apa katanya? Jadi gini, tiap ada yang kenalan sama saya, misalnya ada yang ngajak serius sama saya ya. Jadi kalau ngelihat saya itu kadang macam-macam. Ada yang ngelihatnya serem banget gitu. Terus wajah saya tuh katanya hancur. Kemudian saya kenalan lagi dengan pria yang lain lagi. Katanya lihat saya tuh cantik banget. Ya begitu. Bukan ke lawan jenis aja, bahkan ke teman juga ada yang ngelihat seperti itu. Nah, Teh, apa namanya, ngerasa pernah ada orang yang mau mencelakai kamu atau bagaimana? Sejauh ini Entah tetangga, entah mungkin laki-laki yang kamu pernah tolak atau apa? oh selama ini insya Allah jangan sampai. Belum Ya. ada berarti ya, nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya? Setahu saya insya Allah nggak ada. Ya. Ada reaksi-reaksi mungkin yang ngobrol dari dalam tubuh gitu? Oh iya, dulu pernah pertama tahun berapa ya, karena udah terlalu lama ya jadi lupa lagi. Kalau nggak salah tahun 2011 gitu. Pertama tuh mendengar bisikan-bisikan kayak angin di telinga itu. Saya tanya ke teman, ini tuh kok kayak di laut ya, kok suaranya menggebu-gebu gitu. Saya tanya gitu ke teman tuh ya. Terus kata teman tuh, ini tuh bukan laut, ini tuh panas, kata teman tuh. Iya memang suasananya panas, tapi kok kayak suara Debur angin ombak, gitu, debur angin laut ombak gitu ya. gitu. Terus kayak ada orang yang bicara, tapi nggak jelas apa yang dibicarakan gitu. Oke. Nah dulu juga saya pernah naik motor ya, waktu nggak tahu lupa lagi tahun berapa, tiba-tiba saya mau dibegal sama seseorang. Itu tuh yang begalnya itu 2 orang. Nah pas ketika yang begal itu pegang tangan saya, tiba-tiba begal itu melihat ekspresi saya tuh takut. Dia bilang ada hantu gitu. Katanya wajah saya rusak, penuh darah. Padahal kenyataannya pas saya lihat di kaca spion, masa Hantu ya? kok wajah saya aman-aman saja gitu. Iya. Nah Pak Ustadz, kalau wajah-wajah berubah-ubah seperti ini bahkan menakutkan, ini gejala apa Pak Ustadz? Kayaknya memang ada jin di tubuhnya Mbak, siapa namanya Mbak? Rin. Ririn Pak Ustadz. Ya Mbak Rin. Ada yang itu sudah nyatu, nah itu kayaknya sih memang, ini hanya saya lihat aja, saya hanya memperhatikan aja. Kayaknya nggak ganggu, tapi ya tetap ganggu gitu loh maksudnya. Jadi Iya betul. nggak ganggu itu maksudnya menurut dia yang dia kerjakan itu nggak ganggu. Tetapi menurut Mbak Rin ya tetap ganggu gitu loh. Ganggunya adalah kalau mamanya si jin ini tahu kalau Mbak Rin ini deketin cowok mamanya. Kalau jinnya nggak suka sama cowok itu ya mukanya berubah aja jadi kayak Serem. Walking Dead itu. Jadi tergantung jinnya Pak Ustadz. Iya jinnya ada. Jinnya suka apa enggak, baru Iya, cantik. baru- Iya. Nggak suka dibikin jelek. Iya gitu. Waduh. Teteh sering ngelamun apa? Kalau melamun sebetulnya tidak sih. Cuman kalau misalkan lagi duduk misalnya ya, tiba-tiba nggak sadar langsung kesurupan aja, langsung Kesurupan kerasukan. apaan? Kerasukan nggak tahu nggak Kalau sadar. kata saksi apa? Kerasukan apa? Jadi bicaranya itu nggak ngerti kalau pas tiap kerasukan itu. Pas Bahasanya ditanya, Sunda ya gitu. pas ditanya itu bahasanya tuh sulit dimengerti. Ya, Bahasa Jawa apa bahasa? saya kurang tahu ya Manggil, soalnya kalau orang saya manggil kan juga nggak sadar. gitu. Oh nggak Ya. sadar ya. Terus juga kalau misalkan nih lihat bunga melati ya, tiba-tiba kalau lihat bunga melati itu bawaannya tuh lapar, terus haus. Jadi iya, jadi
saya tuh ini tuh normal atau enggak gitu. Kadang saya suka berpikir Penting seperti juga itu. ya Bu. Apa? Tiba-tiba dia ketawa. Ah, pindah lagi ya. Ternyata Pak Ustadz juga bisa kerasukan. Oh iya Pak, ini satu lagi. Waktu dulu kan saya kuliah ya. Di kuliah itu ada misalnya kayak semacam ospek itu kemah jurusan. Nah jadi setiap tenda itu harus mengirimkan mengirimkan pentas. Perwakilan. Oh Ya, iya. pentas, entah itu dari pentas tari atau pentas segala macam. Nah kebetulan di tenda saya tuh nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau ke depan itu. Dan saya itu sebetulnya tidak bisa apa-apa ya, tiba-tiba saya tuh memberanikan diri menari, dan yang saya dari awal nggak bisa menari jaipong, tiba-tiba saya menari jaipong, bisa di sana. Oh ya. Sampai semua mahasiswa itu pingin minta diajarin lari sama saya dulu. Ya, jadi disangka saya itu udah piawai dalam menari, padahal kenyataannya, aduh baru-baru nari gitu. Iya. Ya boleh. Ya udah silahkan. Jin dari siapa itu? Ayo Rin-rin. Mbak Rinrin. dari Mbak Rinrin. Muncul Jin. aja nggak apa-apa ini mumpung ketemu sama aku. Yuk langka ketemu sama aku. Jin Silahkan. penari. Mau nari langsung nari coba. Jin penari, jin kebaya hijau, Iya. yang wajahnya rusak. Dipanggil Pak Ustadz tuh. Ayo nggak usah malu yuk. Oke cukup. Aku pengen ngomong sama kamu. Cukup dulu. Ya, kamu siapa?